Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifadalih la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak diragukan lagi bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan Ismul A'zam, nama Allah yang teragung, merupakan di antara pintu-pintu ijabah. Mengamalkan Ismul A'zam di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan di antara kaifiyah yang sangat manjur, yang sangat mujarrab untuk memohon hajat dan mendekat kepada Allah. Para ulama terkait dengan Ismul A'zam ini memiliki berbagai macam pendapat, karena memang Ismul A'zam ini merupakan asma yang penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia, yang hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang dapat mengungkapkan kesejatian dan rahasia daripada Ismul A'zam ini. Ada satu pendapat mengatakan bahwasanya Ismul A'zam itu adalah Ismul Dzat, yaitu asma Allah, Allah, Allah. Isim Allah ini merupakan Ismul A'zam. Pendapat ini beralasan karena nama ini tidak digunakan pada selain Allah. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Ismul A'zam itu terdapat dalam 3 surah, yaitu Al-Baqarah ayat 255, Ali Imran ayat 2, dan surah Thaha ayat 111. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ar-Razi yang kemudian menyimpulkan bahwasanya Ismul A'zam yang dimaksud yaitu asma Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, sehingga banyak di antara ulama ahli hikmah menganjurkan untuk memperbanyak mewiridkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, terlebih di dalam berdoa. Kemudian ada pula yang menjelaskan bahwasanya Ismul A'zam itu tiada lain terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Di dalam surah ini terdapat beberapa asma Allah yang Maha Agung, sehingga ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, pada hakikatnya kita sedang membaca Ismul A'zam. Sehingga mewiridkan surah Al-Ikhlas
dengan bilangan tertentu menurut ulama ahli hikmah sangat mujarrab untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula yang berpendapat Ismul A'zam itu adalah Al-Hannanul Mannan Badi'us Samawati wal Ard Dzul Jalali wal Ikram. Al-Hannanul Mannan Badi'us Samawati wal Ard Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwasanya Ismul A'zam tersimpan dalam tasbih Nabiullah Yunus alaihi salam, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam sebagian penjelasan kemudian banyak ulama ahli hikmah menganjurkan untuk mewiridkan tasbih Yunus ini sebanyak 41 kali. Ada pula yang menganjurkan dengan kaifiyah lain yang pada hakikatnya menunjukkan bahwasannya mewiridkan tasbih Yunus ini merupakan di antara wasilah yang sangat mujarrab untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula yang menjelaskan bahwasanya Ismul A'zam itu tiada lain adalah Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kalimah Allahumma ini merupakan Ismul A'zam. Demikian dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi. Kemudian ada pula yang menjelaskan bahwasanya semua nama Allah, semua asma Allah yang dengannya seseorang hamba berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, yang saat itu tak ada dalam zikirnya selain Allah semesta, maka apabila ada yang berdoa seperti ini, Allah akan mengabulkan doanya. Artinya seluruh nama Allah itu sesungguhnya merupakan Ismul A'zam. Kuncinya berada pada keikhlasan dan keimanan seorang hamba di dalam berdoa. Ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keyakinan, maka asma yang digunakan untuk berdoa menjadi Ismul A'zam, menjadi wasilah bagi ijabah doanya. Pandangan ini dipegang oleh Sayyidil Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Junaid dan beberapa ulama lainnya. Ada pula yang menjelaskan bahwasanya Ismul A'zam ini tiada lain adalah kalimah Alif Lam Mim. Ayat Alif Lam Mim ini oleh sebagian ulama ahli hikmah dikatakan sebagai Ismul A'zam. Karena itu ketika kita membaca beberapa hizib yang dimiliki oleh para arifin, kita akan mendapati di sana ada beberapa kalimah yang menggunakan Alif Lam Mim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara sedikit dari sekian banyak pendapat para ulama terkait Ismul A'zam yang pada hakikatnya menunjukkan betapa misteriusnya asma ini. Akan tetapi walaupun rahasianya tersimpan demikian agung, tidak menyurutkan niat kita
keimanan kita, keyakinan kita di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagaimana dijelaskan dan menjadi pegangan Imam Ja'far Shadiq dan beberapa ulama lainnya, bahwa sesungguhnya seluruh nama Allah ini adalah maha agung, tergantung bagaimana kita menggunakannya dalam berdoa, sehingga keagungan asma-asma Allah dapat mewarnai doa kita, sehingga doa kita menjadi doa yang bernilai dan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.